Bab 57. Terpaksa menikahi Nyonya Presdir. Kalau kurang sehat sebaiknya istirahat dulu di rumah. Tegur Sea seraya menatap suaminya yang tengah memegangi perutnya. Pagi ini, Sea dikejutkan dengan Zain yang mengalami mual, belum lagi semalaman pria itu mengeluh kepalanya sakit. Aku harus bertemu dosen pagi ini, enggak bisa bolos. Rengek Zain. Sea menghela nafas pasrah, ia duduk di tepi ranjang dan meraih minyak angin. Lalu, ia menarik baju Zain ke atas berniat akan memakaikan minyak angin itu ke perutnya. Namun, Zain justru menarik kembali bajunya. Matanya menatap Sea dengan tatapan terkejut. Mau ngapain? Aku lagi sakit loh. Masa mau maksa buat debay? Pekik Zain yang mana membuat Sea melongo. Apa-apaan sih? Siapa yang mau buat bayi? Selama ini kan kamu yang minta terus. Cek. Aku cuman mau ngolesin ini aja. Si menunjukkan botol minyak angin itu seraya menatap kesal ke arah Zain. Melihat itu, Zain kembali menarik bajunya ke atas. Ia meniti gangir lebar, membuat Sea pun melirik sinis padanya. Dengan lembut, Sea menuangkan minyak itu ke atas perut suaminya dan menggosoknya dengan lembut. Lain kali, jangan jajan aneh-aneh. Kemarin aku lihat kamu makan apa itu, bulet-bulet warna merah. Jangan lagi dimakan. Ketus Sea. Cuman sekali kok. Kemarin kan arg. Zain meringis kesakitan saat Sea mencubit keras perutnya. Suami sakit bukannya disayang malah KDRT, gimana sih? Dengus Zain seraya mengelus perutnya yang dicubit oleh Sea. Setelah selesai mengoleskan minyak tersebut, Sea beranjak berdiri. Dia mengambil jaket milik Zain dan menyerahkannya pada pria itu. Pakai jaket yang tebal, biar gak tambah masuk angin. Kalau pulang kuliah nanti tambah parah, kita ke dokter. Titah Sea. Iya. Ngomel mulu perasaan. Zain tak suka dengan nada ketus Sea pagi ini. Ia sakit, bukannya disayang tapi justru malah terkena omelan. Sea meraih jam tangannya dan memakainya, seraya matanya mengawasi suaminya yang sedang memijat keningnya. Sea merasa khawatir, tapi pria itu kekeh ingin berangkat kuliah. Kalaupun bolos sehari, menurutnya tidak ada yang salah. Apalagi, kondisi tubuh Zain memang kurang sehat. Aku antar aja ya. Ajak Sea. Zain menggeleng, gak usah. Kampusku sama kantor kamu itu dari ujung ke ujung. Nanti kamu akan telat ke kantor, biar aku naik motor aja. Tolak Zain. Punya suami susah banget dibilangin. Sea meraih tasnya dan beranjak pergi, meninggalkan Zain yang melongo melihat kepergiannya. Lah, letak salahku di mana? Cowok perhatian, dibilang susah dibilangin. Cowok cuek, dibilang, kamu gak sayang sama aku ya. Emang cewek tuh makhluk yang paling susah dimengerti, gerutu Zain sebelum menyusul sang istri yang sudah keluar lebih dulu. Sea lebih dulu mengantar Kai, anak kecil itu tak pernah mau diantar oleh supir. Sesekali akan menurut, tapi pastinya akan ada drama. Yang tak akan ada ujungnya. Setelah sampai di sekolah Kai, tanpa turun dari mobilnya Sea memantau putranya yang berjalan masuk ke dalam gerbang sekolah. Momi, nanti jemputnya jangan pakai pacu. Pil Yao. Seru Kai seraya berlari masuk ke dalam sekolahnya. Hais, kenapa gak boleh pakai supir? Memang, apa bedanya? Sama-sama pakai mobil,
gak terbang. Gumam Sea seraya menggelengkan kepalanya. Sebelum ke kantor, Sea memiliki janji temu dengan rekan kerjanya. Wanita itu melajukan mobilnya pergi menuju lokasi yang ditentukan oleh rekannya. Sesampainya di sana, Sea turun dari mobilnya dan berjalan masuk ke dalam resto yang menjadi tempat janji temu mereka. "Nona," sapa sekretaris Sea yang telah sampai di tempat sejak tadi. Cindy, kamu sudah sampai ternyata, di mana orangnya?" tanya Sea saat menyapa sekretarisnya yang bernama Cindy itu. "Mari Nona, mereka sudah menunggu." Si mengangguk, ia mengikuti kemana sekretarisnya itu membawanya. Sea tersenyum tipis melihat dua orang pria berbeda usia, wanita itu menghampiri mereka yang tengah menunggu kedatangannya. "Senang bertemu dengan Anda, Tuan Salvatore," ujar Sea seraya berjabat tangan dengan pria itu. "Senang bertemu dengan Anda Nona Sea, tak menyangka jika kita akan bekerja sama di bidang yang sama." "Ayo, silahkan duduk," seru pria itu. Sea mendudukkan dirinya, ia menyamankan posisi duduknya. "Saya senang sekali dengan ajakan kerja sama yang Tuan Salvatore ajukan. Sedari dulu, saya memang ingin perusahaan Wiratama Group bekerja sama dengan perusahaan Anda," ujar Sea membuka pembicaraan. Tuan Salvatore, yang tak lain adalah Lionel. Ia bekerja sama dengan perusahaan Sea. Kali ini, keduanya berbincang dengan serius mengenai rencana mereka ke depannya. Selang beberapa saat kemudian, Sea dan Lionel beranjak berdiri. Keduanya saling berjabat tangan kembali sebelum menyudahi pertemuan mereka. "Saya harap, kerja sama ini berjalan dengan lancar. Terima kasih karena Anda sudah memberi kesempatan pada perusahaan saya untuk bekerja sama dengan perusahaan Anda," ujar Sea. Lionel mengangguk dan tersenyum tipis. Melihat itu, Sea tertegun sejenak. Ia merasa tak asing dengan wajah Lionel apalagi ketika pria itu tersenyum. Tak sadar, Sea belum melepas jabatan tangannya. Maaf," seru Sea menarik tangannya dengan perasaan tak enak. "Kalau begitu, saya permisi." Sea pun segera pergi dari sana, meninggalkan Lionel yang menatap bingung kepergian Sea. Zain baru saja menyelesaikan jam kuliahnya, ia pun memutuskan langsung pulang karena kondisi tubuhnya yang tidak sehat. Pria itu melajukan motornya dengan kecepatan sedang dan penuh kehati-hatian. Namun, saat di pertengahan jalan, Zain memilih untuk menepikan motornya karena merasa pusing dan mual yang ia rasakan semakin menjadi. Karena tak kuat menahan, Zain turun dari motornya dan berjongkok di sisi motor seraya menahan mual dan pusing yang mendera. Sepertinya ia tak akan kuat melanjutkan perjalanan. Ia pun mengirim pesan pada Sea untuk menjemputnya. Di saat dirinya sedang berusaha menguatkan tubuhnya, tiba-tiba ada seseorang yang mengenalinya. "Kak Zain." Zain mengangkat pandangannya, ia terkejut melihat keberadaan Jenna. "Kamu, Kak Zain kenapa? Kok mukanya pucat?" tanya Jenna dengan khawatir. Zain menggeleng, "Gak apa-apa, udah sana kamu pulang," usir Zain. "Sebentar ya Kak." Jenna berbalik, ia kembali ke mobilnya. Lalu, ia mengetuk jendela mobil. Tak lama, jendela mobil pun terbuka dan terlihat Vanya menatap Jenna dengan tatapan bingung. "Itu siapa Nah?" tanya Vanya dengan heran, apalagi saat putrinya meminta berhenti karena keberadaan Zain di sana. "Ma, itu Kak Zain. Yang pernah Jenna ceritain, kayaknya lagi sakit deh Ma." "Kasihan," ujar Jenna dengan tatapan memelas. Vanya menatap ke arah Zain,
memang terlihat jelas sekali jika pria itu tengah menahan sakit. Dengan perasaan khawatir, Fanya memutuskan turun dari mobilnya dan menghampiri Zain. Ia melihat pria yang sedang tertunduk itu yang masih memegangi perutnya. "Maaf, nak. Apa kamu gak apa-apa?" tanya Fanya dengan hati-hati. Zain mendongak, manik matanya bertemu dengan mata milik Fanya. Fanya hafal dengan Zain, pria yang pernah menabraknya di rumah sakit. Keduanya saling adu tatap, sampai Zain memutuskan tatapan mereka karena ia harus memun-4 isi perutnya. Haduh, panggil Pak Supir. Kita bawa aja ke rumah sakit. Seru Fanya dengan khawatir, ia segera mengeluarkan minyak angin yang selalu ia bawa dalam tasnya dan mengoleskannya pada tengkuk Zain. Kita ke rumah sakit ya? Ajak Fanya. Iya kak, ke rumah sakit aja. Sahut Jenna yang turut setuju dengan ucapan sang mama. Enggak, gak usah. Bentar lagi ada yang datang untuk jemput. Jawab Zain dengan lirih. Tak lama, sebuah mobil terhenti di sisi motor Zain. Terlihat Sea keluar dari sana dengan raut wajah paniknya. Ia segera menghampiri Zain dan mengecek keadaannya dengan raut wajah yang panik. Jenna dan Fanya saling tatap, keduanya merasa tak asing dengan Sea. Kan aku udah bilang, di rumah aja. Kamunya ngeyel sih. Omel Sea. Maaf, aku gak tahu kalau gak bakal kuat. Jawab Zain dengan lemah. Sea membantu Zain untuk berdiri dan membawanya masuk ke dalam mobil. Lalu, ia itu kembali mengambil kunci motor Zain dan mengamankannya. Sebelum kembali ke mobilnya, Sea menatap Fanya dan Jenna lebih dulu. Terima kasih sudah menemani suami saya, kalau begitu kami pulang dulu. Ujarnya dan bergegas kembali masuk ke dalam mobilnya. Suami. Pekik Jenna dengan mata membulat sempurna, ia masih menatap mobil Sea yang berjalan pergi menjauh darinya. Berbeda dengan Fanya, ia justru menatap kepergian mobil Sea seraya memikirkan Zain. Kenapa pria itu mirip sekali dengan Mas Lionel? Batin Fanya. Sementara itu, Kai masih menunggu kedatangan Sea untuk menjemputnya. Raut wajahnya tertekuk sebal. Para temannya sudah banyak yang dijemput. Namun, tak ada tanda-tanda sang Momi datang menjemputnya. Kemana Cih? Lupa jemput Kai lagi ini, sudahlah. Benel, abang tuh paling dika. Itu Momi. Kai melihat sebuah mobil hitam terhenti di depannya. Namun, senyumannya luntur saat melihat bukan sang Momi yang keluar dari mobil itu. Kok Pak Cupil? Eki tadi kan sudah bilang Momi yang jemput. Bab 58. Sesampainya di rumah, Sea langsung membawa Zain ke kamarnya. Tadinya ia akan membawa Zain ke rumah sakit, tetapi pria itu tidak mau. Ia malah menangis di mobil layaknya anak kecil yang akan diajak untuk mencabut gigi di rumah sakit. Terpaksa, Sea memilih pulang dan akan merawatnya sendiri di rumah. Pusing Hicks. Pusing kepalaku. Rengek Zain dengan air mata yang berlinang. Sebentar, aku telpon orang dulu untuk ambil motor kamu. Sahut Sea yang sibuk dengan ponselnya. Zain memejamkan matanya, rasa pusingnya terasa sangat menusuk. Tak lama, ia merasakan sebuah pijatan lembut di kepalanya. Ia tahu pasti, jika Sea lah yang memijatnya. Zain pun menikmati pijatan Sea, dan berusaha untuk tidur untuk melupakan rasa sakitnya. Sea, kompres keningnya pakai ini. Daisy datang dengan membawa wadah yang berisikan air hangat dan juga kain. Ia begitu khawatir saat Sea mengatakan jika Zain sedang sakit.
Ma, ada obat penurun demam gak? Tanya Sea. Ada, sebentar. Pegang dulu, Mama ambilkan dulu obatnya. Daisy beranjak pergi dengan berjalan cepat, ia melangkahkan kakinya menuju kotak obat yang ada di dapur. Wanita parubaya itu terlihat sibuk memilih obat yang akan ia berikan pada menantunya. Kasihan si Zain sampai sakit, udah gak ada orang tua. Malah sakit, aduh. Untung punya mertua walaupun janda gini kan. Nah, ini dia obatnya. Setelah mendapatkan obat yang ia cari, Daisy bergegas kembali ke kamar putrinya untuk menyerahkan obat itu pada menantunya. Namun, langkahnya terhenti saat melihat cucunya yang baru saja pulang dan memasang raut wajah tertekuk kesal. Dengan bingung, Daisy menyapa bocah menggemaskan itu. Baru pulang kok mukanya udah lecek begitu. Lupa digosok ya tadi pagi. Ucapan Daisy membuat Kai semakin kesal. Mominda jemput Kai. Diculuhna Pak Cupil jemput Kai. Dibilangna, Kai nda mau dijemput Cupil Momi. Malah dijemput Cama Cupil. Nda taulah, kecel Kai. Omel anak itu. Loh, kenapa? Kan sama-sama pulang ke rumah bukan ke laut. Heran Daisy. Kai melirik kesal ke arah omanya itu seraya berdecak keras. Teman-teman sekolah Kai bilang, Kai itu dijemput dedi kamu. Kai sudah bilang, itu Pak Cupil Kai. Temen Kai bilang, tapi kamu milih Cama Pak Cupilna. Begitu. Daisy tertawa keras, membuat Kai menatap tak percaya pada omanya itu. Ih taulah, nda mau minda oma Cama aja. Mau keluar lacanya hati Kai. Kai beranjak pergi, meninggalkan sang oma yang masih tertawa keras. Padahal supirnya ganteng loh, mirip opa-opa. Masa gak mau disamain sama orang ganteng, aneh anak itu. Daisy puas menertawakan cucunya, sampai ia lupa dengan obat menantunya. Iya, obatnya Zain. Setelah meminum obatnya, Zain merasa sedikit mendingan. Rasa sakit di kepalanya sudah tidak sesakit tadi. Sekarang, pria itu tampak tertidur dengan lelap dengan memeluk lengan Sea. Ia bahkan tak mengizinkan Sea untuk pergi barang sebentar saja darinya. Sea, anakmu ngambek itu loh. Celetuk Daisy saat masuk ke dalam kamar putrinya. Kai, biarin aja Ma, nanti juga baik sendiri. Sea tadi gak sempat jemput, takutnya Zain kenapa-napa. Jelas Sea dengan pandangannya yang tak lepas dari Zain. Daisy ikut memperhatikan Zain, ia merasa kasihan dengan menantunya itu di saat sakit seperti ini. Perlahan, ia melangkah mendekat dan duduk di tepi ranjang. Tatapan matanya beralih menatap Sea dengan tatapan sendu. Sebenarnya orang tua Zain tuh udah meninggal atau masih ada Sea? Tanya Daisy dengan penasaran. Sea menggeleng, aku enggak tahu Ma. Setahuku Zain cuman tinggal dengan neneknya aja. Setelah neneknya meninggal, dia tinggal sendiri. Kata nenek, orang tua Zain sudah meninggal. Saat ditanya makamnya di mana, nenek tak mau mengatakannya. Sea bingung harus cari orang tua Zain di mana. Setidaknya, dia tahu di mana makam orang tuanya. Ujar Sea dengan nada rendah agar tak membangunkan Zain yang baru saja tertidur. Daisy menghela nafas pelan, ia memainkan tangannya dan menatap menantunya dengan mata berkaca-kaca. Masih muda, udah tinggal sendirian. Untung ketemu kamu sih, janda anak dua jadi rame. Celetuk Daisy yang merubah suasana haru menjadi pecah. Apa sih mama ini? Sungut Sea. Daisy tersenyum, dia mengelus selimut yang menutupi kaki Zain.
Yah, jangan sampai kamu mengulang kesalahan yang sama Sea. Sesibuk apapun, jangan titipkan suamimu pada orang lain. Ambil pelajaran dari pernikahanmu sebelumnya, kita tidak tahu keadaan hati seseorang. Apalagi, suamimu masih muda, tampan, ya walau gak berduit tapi dia punya tampang. Jadi, dijaga baik-baik. Sea menganggukkan kepalanya, perkataan Daisy memang ada benarnya. Bahkan, pertama kali ia melihat Zain saja dia sudah terpana melihat ketampanan pria itu. Di luar sana, pasti banyak wanita yang ingin menjadi di posisinya saat ini. Mama tuh udah anggap Zain seperti anak mama sendiri, jadi mama rasanya punya 2 anak. Papa kamu sih lebih milih cepat pulang sebelum nambah anak. Jadinya ya gini, cuman punya anak 1. Celetuk Daisy yang mana membuat Sea menahan nafasnya. Dia memang anaknya, tapi dia juga selalu terkejut dengan setiap apa yang Daisy katakan. Jenna dan Vanya tiba di rumah, keduanya pun berjalan masuk secara beriringan. Namun, langkah keduanya terhenti saat melihat kehadiran Lionel menyambut kepulangan mereka. Jenna langsung memeluk sang papa, dengan sayang Lionel pun menggigap lembut kening putri satu-satunya itu. Jenna ke kamar dulu Pak. Pamit Jenna. Lionel mengangguk, dia membiarkan putrinya untuk beranjak pergi ke kamarnya. Tatapannya beralih menatap sang istri yang terlihat cuek padanya. Saat Vanya akan beranjak pergi, tiba-tiba Lionel menahan lengannya. Lepasin. Sentak Vanya seraya menatap tajam suaminya. Lionel menghela nafas pelan, tadi kamu ajak Jenna kemana? Tanyanya dengan tatapan melemah. Terserah aku dong mau ajak putriku kemana, apa urusannya dengan kamu? Sentak Vanya dengan kesal. Vanya, mau sampai kapan kamu seperti ini terus? Apa kamu gak kasihan dengan Jenna? Dia selalu merasa canggung dengan hubungan dingin kedua orang tuanya. Bentak Lionel dengan tatapan tajam. Vanya menyeringai dalam, lalu kenapa? Kamu takut Jenna tahu kalau kakaknya dibunuh oleh papanya sendiri? Iya, deh. Lionel menatap nanar ke arah mata sang istri. Pria itu perlahan menarik tangannya yang mencengkeram tangan Vanya. Aku tidak membertagar putra kita, Vanya. Bagaimana bisa aku putra kita sendiri? Darah dagingku sendiri, aku tidak pernah memtagar nuhnya. Seru Lionel dengan suara bergetar. Vanya tertawa sumbang, ia menatap mata dan suami dengan tatapan tajam. Kamu memang tidak membertagar nuhnya secara langsung, tapi perbuatan kamulah yang memtagar nuhnya. Kalau Jenna tahu dia punya kakak dan kakaknya mati karena papanya sendiri, dia pasti akan membencimu. Aku punya kakak. Tatapan Vanya dan Lionel terkejut mendengar suara putri mereka. Keduanya sama-sama menatap Jenna yang berdiri tak jauh dari keduanya dengan air mata yang membasahi pipinya.